Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah para siswa sekalian, pagi hari ini kembali Bapak menjumpai kalian dalam pelaksanaan kegiatan ibadah duha pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 18 November tahun 2021. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Agung, yang Maha Sempurna, pencipta dan pemelihara alam raya ini. Dialah yang Maha Kuasa, yang mengatur segala yang ada, dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak yang tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan contoh dan teladan kehidupan bagi kita semua, bagaimana menjalankan nilai-nilai keislaman di dalam kehidupan keseharian kita. Baik para siswa sekalian dan seluruh sivitas SMP Negeri 2 Cibadak, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan masih tentang perumpamaan orang-orang yang beriman. Yang pada kesempatan yang lalu, bagaimana orang-orang beriman diibaratkan seperti lebah, diibaratkan seperti bangunan. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menyampaikan tentang perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya diibaratkan seperti satu tubuh. Hal inilah yang oleh Rasulullah SAW disampaikan melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idashtaka udwun tada'a lahu sairul jasad bisahri wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, dalam hal berkasih sayang, dalam hal bahu-membahu, itu diibaratkan seperti satu tubuh. Manakala ada satu bagian tubuh yang sakit, maka tubuh yang lain akan juga merasakannya, seperti dengan adanya panas ataupun demam, dan bahkan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, baik para siswa sekalian dan hadirin rahimakumullah, itulah Nabi memberikan satu gambaran yang indah, gambaran yang sangat memberikan satu inspirasi bagi kita sebagai umat Islam, bagi kita sebagai seorang mukmin. Bagaimana mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya diibaratkan seperti satu tubuh, satu raga, satu jasad. Dan ini tentunya kita memahami benar-benar bahwa tubuh kita ini terdiri dari banyak komponen, banyak unsur, dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Ini betapa banyaknya komponen-komponen di dalam tubuh kita ini, baik yang tampak di luar ataupun yang ada di dalam tubuh kita. Ternyata semuanya adalah saling bahu-membahu,
Semuanya adalah saling terkoordinasi terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga manakala kaki kita menginjak paku misalkan, maka kaki kita yang berdarah, tetapi mulut kita yang mungkin mengatakan astagfirullahaladzim. Mungkin mulut kita yang mengatakan aduh, dan mata kita tanpa kita perintah, tanpa kita artinya tanpa kita bayangkan, tanpa kita kendalikan secara lisan kita, ternyata mata kita bisa mengeluarkan air mata. Kenapa? Padahal kaki yang menginjak paku, kaki yang berdarah, mulut yang mengaduh, tapi mata yang keluar air matanya. Kenapa? Karena memang demikian indah, demikian harmonis, demikian terkoordinasi antara satu bahagian dan bahagian di dalam tubuh ini. Dan ketika kaki kita yang menginjak paku, kaki kita yang sakit, maka seluruh badan akan merasakan sakit. Badan menjadi demam, menjadi panas, dan pada malam harinya kita tidak bisa tidur karena gara-gara kaki kita yang menginjak paku. Nah, hadirin rahimakumullah, seperti itulah Nabi menggambarkan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Harus diibaratkan seperti satu tubuh. Artinya saling merasakan. Ketika ada saudara kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang sedang ditimpa musibah, maka kita turut merasakan. Ketika ada saudara kita yang terkena bencana, ketika ada saudara kita yang sedang sakit, maka kita akan merasakan sakit yang diderita oleh saudara kita itu. Musibah yang diderita oleh saudara kita pun turut merasakannya. Dan bagaimana implikasinya ketika kita merasakan itu semua, maka yang harus kita lakukan adalah kita setidaknya memberikan support, memberikan dorongan, memberikan doa kepada mereka semua yang sedang ditimpa kesulitan, yang sedang ditimpa bencana, yang sedang diberikan ujian berupa sakit, dan diberikan berbagai macam ujian, kesulitan di dalam kehidupannya. Maka setidaknya sesama mukmin, sesama muslim, kita harus memberikan dorongan doa. Agar apa? Ya, agar mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan kesabaran, dan senantiasa segera Allah pulihkan, segera Allah angkat masalahnya, segera Allah angkat kesulitannya. Dan tentunya dengan doa yang kita sampaikan, inilah sebagai tanda bahwa kita merupakan bahagian dari saudara kita yang sedang ditimpa musibah tadi itu. Kemudian yang kedua, yang lebih lagi dari sekedar doa, bagaimana kita tampil menjadi penolong mereka. Bagaimana kita tampil menjadi orang yang siap memberikan meringankan beban mereka. Dengan cara apa? Dengan cara membantu mereka. Dengan apa membantunya? Tentunya dengan apapun yang ada dalam diri kita sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang punya tenaga, bantulah dengan tenaga. Yang punya waktu, bantulah dengan waktu. Yang punya harta, bantulah dengan harta. Nah, inilah luar biasa mukmin yang satu dengan mukmin yang lain kalau diibaratkan seperti satu tubuh, ya, seperti satu raga, seperti itu. Nah, ini hadirin rahimakumullah, para siswa sekalian, kita menyadari bahwa kita juga diajarkan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari. Tidak dikatakan beriman seseorang itu, ya, tidak dikatakan beriman di antara kalian, kata Nabi, sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Artinya disitulah akan terpupuk satu ukhuwah, satu kebersamaan, satu sikap yang saling memunculkan rasa cinta, rasa kasih di antara sesama mukmin, di antara sesama muslim, dengan saling tolong, dengan saling bantu-membantu, dengan saling meringankan beban yang dialami oleh saudara kita sebagai seorang mukmin. Ketika seseorang memberikan kemudahan kepada seseorang di dunia ini, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada orang itu baik di dunia ataupun di akhirat.
Ketika seseorang menutup aib orang lain di dunia ini, maka Allah akan menutup aibnya ketika nanti di akhirat. Itulah betapa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita ketika kita pun memberikan pertolongan kepada manusia yang lain. Allah akan memberikan kemudahan kepada kita ketika kita bisa memberikan kemudahan kepada yang lainnya. Nah inilah hadirin rahimakumullah para siswa sekalian, satu inspirasi yang sangat mendalam tentunya yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita sebagai seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya harus diibaratkan seperti satu tubuh yang saling terkoneksi antara yang satu dengan yang lain, saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, saling keterikatan dan keterkaitan satu organ tubuh dengan organ tubuh yang lainnya. Semuanya saling merasakan. Artinya apa? Suka dan duka ditanggung bersama. Ketika ada orang lain ada memiliki rasa duka, disitulah kita pun ikut merasakannya. Dan seterusnya, imbas dari kita merasakan duka, kesulitan, kepahitan orang lain sesama mukmin itu, maka akan terdorong, tergerak hati kita, diri kita untuk setidaknya memberikan support dorongan dengan doa, memohonkan kepada Allah agar diangkat kembali kesulitannya, dan selanjutnya kita berkontribusi dengan kemampuan yang kita miliki, ataukah itu dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, dan apapun itu bentuknya. Dan itulah sebagai satu bentuk kepedulian kita terhadap sesama mukmin. Dan inilah bentuk hablum minannas, bentuk saling kasih mengasihi, saling interaksi di antara kita sesama manusia, terutama adalah kepada mereka yang memang menggambarkan satu ikatan keimanan yang kokoh, kemusliman yang kuat di antara kita dengan yang lainnya. Nah, demikian para siswa sekalian, hadirin rahimakumullah, hal yang terpenting tentunya bagi kita, bagaimana kita dapat menjabarkan satu perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi tadi, dan kita mampu mengimplementasikannya di dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga yang harus terjadi bukan saling mengejek dengan yang lain sesama mukmin, bukan untuk saling menyakiti sesama mukmin, dan bahkan kita terlarang untuk mendolimi sesama mukmin, mendolimi orang lain. Itu sangat tidak diperkenankan. Tetapi justru yang harus terjadi adalah bagaimana tumbuh rasa kasih sayang kita kepada yang lain. Bagaimana tumbuh rasa saling mencintai di antara sesama orang mukmin, dan saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, saling meringankan beban, bukan untuk saling memberatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika ada yang lain membutuhkan pertolongan, maka kita tampil menjadi yang bisa memberikan pertolongan dengan sedikit meringankan beban mereka. Ketika mereka ada kekurangan, kita tampil untuk memberikan kontribusi kepada mereka. Dan insya Allah inilah satu bentuk muamalah yang sangat dicintai Allah, satu bentuk muamalah yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan tentunya kita semua sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, untuk senantiasa memelihara rasa kasih sayang, rasa cinta kita di antara sesama manusia, di antara sesama umat Islam, di antara sesama orang-orang yang beriman ini. Dan inilah akan menjadi bekal kehidupan kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan segala amal baik yang kita lakukan, terlepas besar atau kecilnya, terlepas apapun itu bentuknya, insya Allah, Allah akan mencatat itu adalah amal kebaikan kita, akan menjadi amal solih bagi kita semua, yang akan menjadi kemanfaatan bagi kita, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan sekali lagi Allah menerima segala amal baik, segala amal ibadah kita semua. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan dan waktu yang akan datang. Demikian, Bapak akhiri. Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.